فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu yang kemarin belum setoran, hadis yang ke-24, hadis qudsi. Nah, barakallahu fikum, kemarin antum sudah belum? Antum. Tafadhal. Naam. Fadhal. Ya ibadi, innakum tasbihuna billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum indani yudarri faraduruni wa lan tajidu lakum fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum la yasafinakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum la yasafinakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika Minti syai'an Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'atin wahidin fasari fa'ataitu kulla wahidin salatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yaqulu ila al-basar. Ya ibadi inna la ya'malukum muslihan lakum inna rabbikum iya asma madina khayr fa'alhamdulillah wa yu'addu ghayra dhalika fa la ya'lamu nafsa. Ya, tafadhal. Mari selesaikan. Sudah selesai kan? Sudah selesai belum? Bismillah. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastaqimuni uti'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasutuhu fastaqsuni aksukum ya ibadi innakum tuqti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu
ala afjari qalbi wahidin minkum mana qasudalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qaso dalika mimma indi illa kama yanqusul misyat idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hi a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Tafadhal. Min mulki syai'an. Qamu innama hiya Naam, tafadhal. Sudah hafal antum? Sudah menghafal? Sudah menghafal? Belum menghafal? Yang sedikit itu setorkan. Ilaman at'amtu aksukum ya apa? Disempurnakan ya. Tafadhal. Sudah balik dah. Antum? Tafadhal. Tafadhal.
ما نفع ذلك بالمخلص شيئا يا عبادي لو أن ولكم آخر وإنكم وإنكم قوم في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نفع ذلك مما عندي إلا كما يحس الإنسان إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم فاجتنبوهم ثم أوفيكم إياها ومن ولد بين فليحمد الله ومن ولد بين ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Kamu belum ya? Belum. Antum sudah belum? Belum juga? Belum hafal? Belum hafal? Sedikit pun belum? Yang hafal setorkan. Aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una fil layli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruhu innakum. Apa? Nanti sempurnakan ya. Antum dah nambah lagi? Nanti antum nambahnya pelan-pelan ya. Yang kedua, tapi enggak harus full, sedikit-sedikit enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Antum dah setoran kemarin? Sudah hafal? Sudah hafal? Sedikit ya, bismillah. Fastat'imuni ud'imkum. Nanti selesaikan ya. Selesaikan nanti setorannya nanti yang kedepannya full jadi semua langsung selesai gitu ya. Insyaallah ya. Bismillah. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytu fastahduni ahdukum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arid illa man kasawtu fastaqsuni ahsukum ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tamliku dhurri fadhurruni wa lan tamliku naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqulu dhalika min mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqsa dhalika mimma indi illa kama yansumihi fi dhikri al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillah man wajada ghayra dhalika la yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Nah, barakallahu fikum. Antum sekarang besok nanti ya. Nah. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Allah taala, ya ibadi kullukum ja'i'un. Itu ya. Illa man at'amtuhu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadits qudsi ini, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan lapar kecuali yang aku telah berikan makanan kepadanya. Ar-rizqu minallahi jalla wa ala, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ar-rizqu minallahi jalla wa ala fahuwa ar-razzaq.
Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala adalah Ar-Razzaq, zat yang senantiasa memberikan rezeki dengan timbangan fa'al, menunjukkan bahwasannya rezeki Allah Subhanahu wa taala terus-menerus diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lewati, rezeki ada dua macam, ar-rizq bermakna al-'am sama ar-rizq bermakna al-khas. Rezeki yang maknanya umum bagaimana? Rezeki yang maknanya umum adalah na barakallahu fikum ma yakumu bihil badan, sesuatu yang bisa badan itu tegak dengannya. Itu namanya rezeki yang sifatnya umum. Orang kafir pun dapat, orang munafik dapat, orang musyrik dapat. Karena apa? Rezeki yang sifatnya umum itu seperti makanan, minuman. Orang kafir makan atau enggak? Makan, minum juga. Mereka juga berpakaian. Ini rezeki yang bentuknya apa? Yang maknanya umum. Ada rezeki yang mana khas, itu ar-rizq al-khas, itu apa? Itu rezeki yang berupa keimanan. Ya, keimanan ini tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman, orang-orang muslimin. Ya kan? Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, walhamdulillah kita sudah mendapatkan dua-duanya. Ya enggak? Ar-rizqu bima'na al-'am sama ar-rizq bima'na al-khas. Dua-duanya kita mendapatkannya. Makanan, minuman, keimanan, walhamdulillah. Paham ya? Jadi kalau ditanya orang, apakah orang kafir juga dapat rezeki? Iya, rezeki yang sifatnya umum. Seperti makanan, minuman, pakaian, mereka berpakaian atau tidak? Berpakaian. Kemudian mereka juga makan, minum, itu rezeki yang sifatnya umum. Adapun rezeki yang sifatnya khusus, ar-rizqu bima'na al-khas, na barakallahu fikum, yaitu rezeki yang bentuknya adalah keimanan. Paham ya? Keimanan, kekokohan di atas agama yang benar ini. Kita lihat barakallahu fikum. Walau la rizquhu la ja'an nasu wa ja'atil makhluqat. Kalau seandainya bukan karena rezeki Allah taala, niscaya manusia lapar dan makhluk-makhluk semuanya kelaparan. Bayangkan antum sekarang, saksikan, perhatikan baik-baik hewan yang ada dalam lautan yang dikenal dengan ikan paus atau yang semisal yang besar seperti itu. Coba bayangkan. Sehari makannya berapa coba? Banyak sekali yang dimakan, tapi Allah taala berikan rezeki. Nah, perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Nah, barakallahu fikum, bahkan burung yang bisa dikatakan sebanyak itu pun Allah taala berikan rezeki. Menunjukkan bahwasannya apa? Masalah rezeki enggak perlu antum khawatir. Enggak perlu kita semuanya cemas. Semuanya sudah ditetapkan. Orang banyak lari mencari rezeki, tapi apa? Belum tentu rezeki mengenai dirinya. Paham ya? Karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki itu pasti apa? Kalau mengena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak akan apa? Tidak akan na barakallahu fikum terlepas dari sasarannya. Tapi orang terkadang mencari rezeki, mencari maisha, ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi kalau rezeki Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Tepat pada sasarannya, manakala Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Kita lihat di sini. Walau la rizquhu la ja'an nas wa ja'atil makhluqat. Kalau seandainya bukan karena rezeki Allah taala, niscaya manusia lapar dan makhluk-makhluk pun juga lapar. Nah, oleh karena itu datang dalam pantun atau puisi yang sangat indah dan bagus barakallahu fikum, yaitu mengenai apa? Agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan di samping merupakan salah satu perbekalan yang sangat luar biasa kelak di akhirat, dan juga merupakan apa? Salah satu sebab mendapatkan rezeki. Yaitu dalam pantun disebutkan apa? Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Artinya apa? Artinya alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Senantiasa engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala engkau lalai. Nah, segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Niscaya akan datang rezeki dari arah yang engkau tidak mengetahuinya. Paham ya? Rezeki datang tiba-tiba dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Bagaimana kamu takut fakir padahal Allah taala yang akan berikan rezeki? Qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah taala telah memberikan rezeki kepada hut. Hut itu ikan laut, ikan yang besar yang ada di laut. Nah, kemudian apa? Dan burung. Allah taala sudah memberikan rezeki kepadanya. Taghdu khimasan wa taruhu
bitanan. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, burung. Sore hari pulang dalam keadaan perut penuh. Rezeki sudah diatur barakallahu fikum wa hafizakumullah, sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa sakumullah, kata beliau, "Walakinallaha yaqumu bi rizqiha wa isalir rizqi ilaiha tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala." Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezekinya dan menyampaikan rezeki kepadanya dalam rangka atau dalam bentuk pemuliaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, semuanya tidak pernah yang namanya kita kehabisan udara. Padahal manusia di muka bumi ini banyak atau tidak? Banyak sekali membutuhkan udara. Udara yang kita hirup ini, coba bayangkan. Nah, barakallahu fikum, udara yang dihirup yang kita butuhkan sehari-hari itu jauh lebih bermanfaat daripada air. Kalau kita lihat, kita perhatikan, mana yang lebih utama, air atau udara? Kita katakan udara. Karena udara, oksigen yang kita hirup ini, barakallahu fikum, 1 detik aja enggak ada oksigen, mungkin kita meninggal dunia. Tapi kalau air masih bisa bertahan. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, itu tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung-hitung oleh manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Farizqu laisa bihaulina wala biquwatina. Maka rezeki itu, nah barakallahu fikum, tiada daya bagi kita untuk mengeluarkannya, tidak pula memiliki kekuatan untuk menghasilkannya. Wa innama huwa tafaddulun minallah. Akan tetapi yang namanya rezeki itu adalah bentuk karunia dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin nahnu na'malul asbab li talab rizqi, masyaallah. Akan tetapi kita mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Jadi antum mencari ilmu, talabul ilm min a'dhamil asbab li husulir rizq. Nah, talabul ilmi min a'dhamil asbab li husulir rizqi. Mencari ilmu merupakan salah satu sebab yang paling besar untuk mendapatkan rezeki. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, yang ma'ruf, yang sering kita ulang-ulang barakallahu fikum, kana akhwan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada 2 orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang tersebut, yang satunya mulazamah, duduk belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya bagaimana? Kerja. Akhirnya yang duduk belajar tadi itu senantiasa mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kerja mengadu, "Ya Rasulullah, ini bagaimana saudaraku ini? Aku kerja kok dia malah belajar." Dengan semakna seperti itu ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, "La'allaka turzaqu bih." Bisa jadi rezeki yang kamu dapatkan itu dengan sebab saudaramu yang belajar. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi orang mencari ilmu itu apa? Bukan sebab berkurangnya rezeki, justru bertambahnya rezeki. Nah, barakallahu fikum. Nah, seharusnya antum misalkan di rumah santai, tenang. Mungkin enggak dapat uang bulanan. Tapi ketika antum belajar di pondok, dikirim bulanan atau enggak? Nah, barakallahu fikum, sebagian kita dikirim bulanan. Rezeki barakallahu fikum. Atau terkadang dapat, nah barakallahu fikum, rezeki secara tiba-tiba. Yang jelas mencari ilmu jangan sampai antum terpetik di benak kita semuanya mencari ilmu itu sebab hilangnya rezeki. Bukan. Mencari ilmu sebab mendapatkan rezeki. Sebab mendapatkan rezeki yang didapatkan double, 2. Rezeki yang umum dapat, rezeki yang khusus pun juga dapat. Walhamdulillah. Nah, kita lihat di sini. Wan nata'iju biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hasil-hasilnya itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, terkadang orang bekerja jauh-jauh tapi hasilnya juga segitu saja. Orang yang kerja dekat rumahnya, santai, tenang, tapi hasilnya memuaskan. Karena apa? Rezeki semuanya sudah diatur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang kerja dengan cara apa? Membanting tulang, memeras keringat. Paham ya? Maksudnya kerja keras gitu, hasilnya cuma segitu. Karena itu yang sudah ditakdirkan. Ada yang kerjanya dia santai, tenang, tapi syar'i. Nah, barakallahu fikum, hasilnya memuaskan, hasilnya banyak, sudah ditakdirkan juga. Jadi semuanya harus disyukuri barakallahu fikum, karena Allah Taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nah, sedikit banyaknya apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan,
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari apa sih? Barokahnya. Barokah itu jangan dinilai harus banyak. Barokah itu sedikit tapi di dalamnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya apa? Al-barakah. Karena sudah kita lewati pembahasannya barakallahu fikum. Al-barakah, apa makna barakah? Naam, subutul khairil ilahi fi syai'. Subutu al-khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Itu namanya barakah. Kok uangku kok enggak diberkahi ya? Atau barakah itu kok kenapa kok harta kami enggak banyak? Barakah itu jangan dinilai dari banyak sedikitnya. Berkah atau barakah itu di samping kita lihat hasilnya, kemudian bagaimana cara menghasilkannya, itu apa tadi? Subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu namanya barakah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ada orang kerja di bank. Nah, kemudian dia mendapatkan hasil yang masya Allah berjuta-juta lah. Paham ya? Jutaan yang dihasilkan. Nah, ini katanya ini barokah ini katanya. Kita katakan ada enggak kebaikan Allah taala di situ? Tidak ada. Kenapa? Riba haram. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik sedikit banyaknya selama sesuatu tersebut sumbernya dari yang halal diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Berikutnya, qala Allah taala menyatakan, "Ya ibadi kullukum 'arin." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu telanjang. Kita semuanya pada asalnya telanjang barakallahu fiikum. Cuman Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pakaian kepada kita. 'Arin minas siyab allati yasturu bihal 'auratah. Yaitu telanjang dari pakaian yang menutupi auratnya. Ini hukum asalnya. Wa yastadfi'u biha wa yatadammalu biha, dan juga apa? Telanjang dari pakaian yang apa? Yang dia bisa berlindung dengannya dan juga bisa berhias dengannya. Nah, ketika musim panas kita butuh pakaian juga. Musim dingin butuh pakaian juga. Nah, hukum asalnya apa? Kita semuanya kosong, telanjang. Nah, barakallahu fikum dari pakaian-pakaian tersebut. Hadhihi minallahi jalla wa ala. Ini semuanya adalah apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum. Maksudnya seperti pakaian yang Allah taala berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berpakaian menutup auratnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang mana pakaian tersebut bisa menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan untuk kalian. Paham ya? Jadi pakaian yang kita pakai ini di samping menutup aurat sebagai perhiasan. Yang Allah telah mengatakan, "Na barakallahu fikum khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Pakailah pakaian kalian yang terbaik setiap kali hendak kalian menuju masjid untuk salat, untuk ibadah atau yang semisalnya. Kemudian juga Allah telah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Gitu ya. Nah, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Maksudnya pakaian barakallahu fikum. At-tajammul la ba'sa bihi. Orang berhias diri dengan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, yang wangi, itu enggak masalah. Justru Allah taala cintai. Justru Allah taala cintai. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah taala itu indah, menyukai keindahan. Paham maksudnya ya? Karena saat itu, barakallahu fikum, segenap sahabat barakallahu fikum saat itu mengira yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, penampilannya bagus. Mereka mengira itu kesombongan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah taala itu indah dan menyukai keindahan. Antum berpenampilan rapi enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi jangan berlebihan. Sampai meninggalkan salat 5 waktu atau sampai terlambat salatnya gara-gara apa? Pakai imamah misalkan atau pakai sorban. Lama sekali diikat-ikat kemudian lepas lagi, ikatnya lepas lagi misalkan. Jangan. Paham ya? Memakai bagus, tapi jangan sampai apa? Melalaikan ibadah yang lainnya. Nah, intinya apa syahidnya? Tajammul amrun masyru'. Paham ya? Berhias diri, memperindah diri sesuai dengan kadarnya perkara yang syariatkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa
tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan na'am barakallahu fikum tidaklah menerima kecuali sesuatu yang baik. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, kita lihat ini tafsirannya. Yuwari sawatikum yakni yasturu auratikum. Maksudnya pakaian yang bisa menutup aurat kalian. Warisha yakni zinatan wa jamalan. Sebagai perhiasan dan juga na'am barakallahu fikum keindahan. Fal libasu ala qismain. Perhatikan baik-baik. Pakaian itu terbagi menjadi dua. Pakaian terbagi menjadi dua. Al-awwal yang pertama, libasun li satril aurah. Pertama, ingat-ingat pakaian terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, pakaian untuk menutup aurat. Pakaian untuk menutup aurat yang kita pakai. Nah, yang kita pakai atau yang secara global manusia pakai. Yang kedua, asani libasun litajammul. Pakaian yang fungsinya untuk barakallahu fikum memperindah diri. Paham ya? Tajammul, berhias, enggak masalah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ingat-ingat ya. Maksudnya bagaimana? Pakaian yang menutup aurat ya pakaian yang kita pakai, kaos, sirwal, sarung. Paham ya? Kemudian tajammul ya mungkin ditambah dengan jubah, pakai sorban, peci, imamah, paham itu ya? Itu maksudnya yang beliau sebutkan di sini. Pakaian ada dua. Pakaian untuk menutup aurat yang sering kita pakai setiap hari itu ya. Kemudian pakaian untuk tajammul yang kita pakai untuk salat, ya enggak? Untuk ibadah. Na'am barakallahu fikum. Intinya jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi kesombongan itu jangan dinilai, wah si fulan itu masyaallah pakaiannya rapi terus, pakaiannya indah terus, penampilannya bagus, itu jangan dinilai itu sombong. Paham ya? Hukum globalnya itu kalau niatnya tajammul masyru', disyariatkan. Tapi kesombongan kata Rasulullah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Walaupun pakaiannya compang-camping, sobek-sobek, tapi kalau dia menolak kebenaran, meremehkan manusia, sombong dia. Paham ya? Hati-hati ya. Jadi sombong atau tidak itu bukan dinilai dari pakaian tadi itu. Hukum globalnya apa tadi? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini namanya kibr. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, jangan sampai kita ketika menilai orang berpenampilan rapi, pengennya pakainya bersih, enggak mau kena kotoran atau yang misalnya dia berupaya untuk bersih, itu jangan dianggap sombong. Paham ya? Niatnya dia apa? Kalau niatnya tajammul, masyru'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kalau niatnya untuk berbangga-bangga diri, lain lagi urusannya. Ini kembali ke hukum global ya. Nah, jadi kesombongan itu sudah kita lewati dia apa tadi? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu yang perlu antum perhatikan baik-baik ya. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qaulu subhanahu, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kursi, fastaksuni, maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Ai utlubu minni al-qiswah, mintalah kalian pakaian dariku. Aksukum, niscaya aku akan berikan pakaian bagi kalian. Li'annallaha qaribun mujibun, dikarenakan Allah taala zat yang maha dekat dan mengkabulkan. Allah taala itu dekat atau jauh? Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, tapi qaribun min ibadih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Nah, barakallahu fikum, artinya apa? Apabila mereka bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka penuhilah panggilanku dan berimanlah kepadaku. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Ingat-ingat faedahnya ya. Qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Na'am barakallahu fikum 'uluwun fi dzatih. Allah Subhanahu wa taala tinggi secara zatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terpisah dari hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dekat dari hambanya. Dekat itu kan enggak harus nempel. Ingat-ingat ya. Beda dengan kelompok ahlu bid'ah wad dhalal. Dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah atau yang semisalnya, mereka mengatakan kalau dekat berarti nempel. Berarti bersatu dengan hambanya. Seperti kelompok Sufiyah, Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah. Ini keliru. Apakah setiap yang dekat itu nempel? Tidak. Ingat-ingat ya, apa setiap yang bersama kita itu orangnya nempel? Tidak juga. Hati-hati ya.
Jangan sampai keliru di dalam memaknakan ma'iyah, kebersamaan ataupun kedekatan. Jadi Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Keadaan hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu manakala hamba dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdoa? Sujud. Dalam keadaan sujud. Makanya ketika sujud diperintahkan untuk fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sajid, sujud. Fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa. Terutama ketika kita salat sendirian. Adapun kalau kita menjadi imam tentunya melihat keadaan makmumnya. Nah, karena apa? Menjadi imam itu enggak sembarangan. Rasulullah mengatakan idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila engkau salat menjadi imam untuk manusia, peringanlah salatnya. Peringanlah maksudnya sesuai dengan kadar syar'i. Paham ya? Karena di belakang imam itu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Dan apabila salah seorang di antara kalian salat untuk dirinya sendiri, salat sendirian, perpanjanglah sesukanya. Perpanjanglah sesukanya. Nah, barakallahu fikum, ini kembali ke hukum asal. Karena kalau menjadi imam, barakallahu fikum, tentunya melihat apa? Keadaan, situasi, kondisi dan tempatnya juga. Nah, barakallahu fikum, karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu suatu ketika di dalam hadis yang sahih, beliau menjadi imam dan diperpanjang bacaannya. Akhirnya salah satu sahabat yang di belakang Mu'adz bin Jabal menjadi makmum melapor, mengadu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun menasihati Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, afattanun anta? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau tukang membikin fitnah? Apakah engkau suka membikin fitnah wahai Mu'adz?" Maksudnya apa? Maksudnya jangan diperpanjang. Di belakangmu itu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya keperluan, kebutuhan. Maksudnya diperpanjang bagaimana? Jangan sampai memperpanjang dengan berlebih-lebihan. Dulu ada kisah, ana sebutkan karena dulu ketika kami belajar di Damas, kisah ini juga disebutkan barakallahu fikum saat itu oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya hafizahullah taala. Beliau menyebutkan suatu ketika ada orang salat, menjadi makmum dia, imamnya membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya kan panjang surat Al-Baqarah. Makmumnya ini wah panjang sekali nih. Nah, akhirnya di hari berikutnya lagi imamnya tadi membaca surat Al-Fil. Bayangan orang awam kan enggak tahu ilmu. Al-Baqarah sapi betina, Al-Fil apa? Gajah. Bayangan orang awam gajah lebih besar lagi nih berarti, lebih panjang lagi. Akhirnya dia pergi, enggak jadi salat di belakang imam tadi karena kemarin sudah salat bersama imam baca surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu panjang apalagi Al-Fil gajah. Lebih besar, lebih panjang gitu loh intinya. Kata mereka seperti itu. Itu kisahnya yang pernah dinukilkan. Akhirnya dia pergi. Allahul musta'an. Syahidnya barakallahu fikum hafizakumullah. Hukum globalnya kita semuanya pada asalnya dalam keadaan telanjang. Fa hadza dalilun 'ala dha'fil insan wa hajatihi ila Allah. Ini dalil yang menunjukkan apa? Menunjukkan akan lemahnya manusia dan juga butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sekuat apapun manusia, sehebat apapun lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba, termasuk ciri-ciri yang paling besar manusia bisa dikatakan lemah apa di antaranya kemarin? Sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, dia masih punya kelemahan. Yang kelemahan ini mau tidak mau dia harus tunduk kalau tidak bisa mengatasinya. Apa? Sebelum tidur apa? Ngantuk ya. Nah, ngantuk itu nu'as. An-nu'as, nah yang namanya ngantuk ini barakallahu fikum, ini bisa mengalahkan semua orang. Mau orang paling hebat pun, sebesar apapun, sekuat apapun barbelannya, lari maratonnya, push up-nya, kalau udah ngantuk kalah dia. Nah, seperti itu benar enggak? Benar enggak Abah Mam? Kalau udah ngantuk kalah orang. Sebesar apapun kalah kalau udah ngantuk. Karena ngantuk ini barakallahu fikum disebutkan di dalam apa? Penjelasannya itu yang namanya an-nu'as muqaddimatun naum. An-nu'as muqaddimatu an-naum. Jadi ngantuk itu pembukaan tidur. Orang itu enggak akan tidur kalau enggak ngantuk. Misalkan antum enggak ngantuk, antum misalkan tidur ini, ya enggak bisa. Bisanya setelah ngantuk. Paham ya? Kalau belum ngantuk, belum tidur dia. Ya mungkin cuman baring-baring tapi kalau
sudah tidur itu biasanya ngantuk terlebih dahulu. Terasa enggak terasa ngantuk itulah muqaddimatun naum, pembukaan daripada tidur. Ini menunjukkan kelemahan manusia, masih tidur dan masih juga ngantuk. Yang lebih besar dari itu adalah meninggal dunia. Lemah manusia, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini, idza kana la yamliku ta'amahu wa la yamliku kiswatahu illa bi an yatluba minallahi jalla wa ala an yamunna alaihi fa hadza dalilun 'ala dha'fih. Apabila manusia tidak bisa memiliki makanannya, tidak bisa memiliki pakaiannya kecuali harus minta kepada Allah taala, ini menunjukkan apa? Kecuali harus minta kepada Allah taala agar memberikan karunia kepadanya, maka yang seperti ini adalah dalilun 'ala dha'fih, adalah dalil yang menunjukkan lemahnya manusia tersebut. Kita semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Mintalah kepada Allah. Minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah taala. Wa dalilun 'ala fadlillahi 'azza wa jalla, dan juga dalil yang menunjukkan akan apa? Yang menunjukkan atas keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi at'amana wa saqana. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan makan kita dan zat yang telah memberikan minum kita. Wa huwa alladhi kasana min fadlihi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, dan dialah zat yang telah memberikan pakaian kepada kita. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya apa? Nah, merupakan bentuk keutamaan Allah taala dan juga kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Untuk yang selanjutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala, karena yang selanjutnya barakallahu fikum mengenai pembahasan yang baru dan juga lumayan panjang. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.